diberi pengganti dan binatang pun masih dihargai. Tapi kenapa dalam mengambil keputusan terhadap hukuman mati ini seperti seolah-olah terjadi pembantaian orang-orang yang katanya akan merusak bangsa. Harusnya sebagai catatan, seandainya warga negara Australia ini lagi kabur sembunyi boleh dikasih peringatan. Kalau nggak menyerahkan diri kita tembak mati. Tapi kan orang-orang yang akan dihukum mati ini adalah orang-orang yang sudah dihukum dan menjalani penjara lebih dari 10 tahun. Nah, kalau bangsa Australia sebangsa sampai Perdana Menterinya membela wajar-wajar. Saya nggak bisa ngebayangin apabila ada warga negara Indonesia yang kemudian dihukum mati di luar negeri, kemudian kita mau membantu membela seperti zaman Pak SBY lalu, tiba-tiba Pak Presidennya mengatakan bukan urusan saya, atau sama-sama dia bunuh warga negara saya karena saya juga melakukan tegas terhadap warga negara asing yang tanpa ada alasan. Nah, kemudian salah satu klien saya yang pada tanggal atau mungkin akhir pekan ini juga sebentar, ya. Bang Farad, sebelum sampai ke situ, kita coba saya mendengarkan bagaimana dari Ketua Umum Granat Bang Henry Osodiningrat dengan adanya intervensi dari Australia, dari melalui Perdana Menterinya yang merasa geram, merasa muak tadi, bagaimana menginginkan dua warga negaranya ini dibatalkan eksekusi matinya. Bang Henry. Oke. Sama geramnya saya, sama muaknya saya ketika mendengar dan melihat sikap dari Perdana Menteri Australia yang melakukan teror terhadap bangsa Indonesia. Dan sama geram dan muaknya saya ketika mendengar penjelasan dari Saudara Farhad itu yang nggak jelas dalam kapasitas sebagai apa, mengatakan bahwa ada ahli hukum, LSM yang ngompor-ngompori dan sebagainya. Saya nggak jelas. Orang itu ngomong dan kalian undang dalam kapasitas sebagai apa? Ahli hukum internasional bukan, kemudian mengerti tentang hal ini juga tidak. Ya. Dia hanya membanggakan dan cukup bangga sebagai orang yang banyak membela para terpidana narkotik khususnya yang menghancurkan bangsa ini, yang mengatakan bahwa pembantaian dan sebagainya. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, jangan nyebut Jokowi, Presiden Republik Indonesia, bukan Jokowi ya. Saya peringatkan Saudara Farhad. Apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia adalah dalam rangka menegakkan hukum. Dalam rangka menegakkan kehormatan bangsa dan tidak satupun peraturan atau aturan internasional yang dilanggar. Saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Profesor Hikmanto bahwa sesuai dengan ICCPR ya, kejahatan ini adalah extraordinary crime. Bahwa setiap bangsa berhak menentukan kejahatan apa yang tergolong extraordinary crime di negaranya masing-masing. Jadi kalau bagaimana sikap saya, bagaimana pandangan saya mendengar bahwa pemerintah Australia, bukan pemerintah Australia, Perdana Menteri Australia yang mengatakan geram dan betapa muaknya sama. Saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebagai Ketua Umum DPP Granat, sebagai salah seorang wakil rakyat, sama geram dan muaknya mendengar sikap, melihat sikap dan mendengar pernyataan dari Perdana Menteri Australia. Bagaimana soal dengan bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, bangsa yang berdaulat, kita mempunyai kedaulatan di bidang hukum. Jadi kita tidak boleh. Bagaimana dengan pernyataan? Pernyataan. Tadi dijelaskan. Ya, apa? Bang Henry, bagaimana dengan pernyataan bahwa tadi Pak Jokowi itu menyamaratakan semuanya, hukuman mati itu ditolak semua gerasinya. Itu bagaimana soal itu? Bang Henry melihat itu? Ya, semua itu dalam arti terhadap semua tindak pidana narkotik. Ya. Kemudian karena kesadaran beliau akan kejahatan, bahwa kejahatan itu adalah kejahatan yang mengancam, bahkan sudah menghancurkan bangsa Indonesia. Jadi bukan menyamaratakan, dan jangan dikatakan sebagai semacam pembantaian. Jangan diumpamakan kalau kalian sembunyi, kalau nggak keluar saya tembak. Itu logika berpikir apa itu? Ya, jadi kalau nggak ngerti persoalan jangan ngomong. Itu pernyataan gitu, ya. Anda tadi Bang Farad. Ya, maksud saya begini kan. Dan jangan melemahkan semangat sebagai bangsa Indonesia yang melawan kejahatan narkotik. Bangsa yang bermartabat sekarang ini saya minta, yang saya katakan jangan saat mengompor-ngompori presiden untuk segera hukuman mati harus melihat pertimbangan. Wajar ya. Kalau saya jadi presiden sebagai kepala negara, apa yang Anda lihat? Dia harus bisa membedakan. Misalnya gini, kalau Australia pernah menyumbang uang banyak ke tsunami, ya tidak tabu apabila memang misalnya ada alasan. Ternyata bangsa Australia pernah menyumbang bangsa kita. Tidak ada alasan, apalagi
pengacaranya Pak Todung mengatakan bahwa mereka sudah jadi pendeta, Todung mengajar sama Anda sablon. itu sama saja. Dia selalu membela, mengajukan permintaan supaya dihapus pidana mati di dalam Undang-Undang tentang narkotik, mengajukan gugatan ke pengadilan Tun tentang Kepres yang menolak gugatan yang menolak kita harus gerasi. menyadari Itu bahwa sama aja. Di negara ini ada lembaga Komnas HAM. Ya, kalau misalnya lembaga Komnas HAM tidak pernah didengarkan oleh Bapak Presiden, buat apa lembaga Anda itu? ini ngomong apa? Kemudian satu lagi. Saya nggak mau nanggapi itu ya. Ya, Studio saya nggak mau nanggapi. Iya, bagaimana tadi bahwa tadi Anda mengatakan Bang Farhad terkait dengan bahwa dua balinan tadi dengan apa yang tadi yang Pak Presiden katakan Pak Jokowi bahwa memang ini adalah darurat narkoba negeri kita dan memang itu harus segera dihukuman terberat. Saya setuju, artinya kita hukuman mati oke, masih ada silahkan saja. Tapi harus pertimbangannya. Kenapa Presiden kemarin mengabulkan gerasi terhadap narkoba Bali 9 ya? Pertama karena usianya masih muda. Kedua selama ini mereka dituntut seumur hidup kok. Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati. Kemudian di peninjauan kembali kepada seumur hidup. Ketika melakukan gerasi juga kembali ke seumur hidup. Nah, kemudian kenapa olah dikabulkan? Karena waktu itu suaminya udah meninggal disaksikan oleh Pak Henry. Anaknya masih kecil. Kalau Pak SBY walaupun Menteri Patrialis menolak pada saat itu menolak untuk mengabulkan gerasinya. Ketika saya luruskan tapi, bahwa saya melihat kematiannya baru Anda berubah. Bagaimana? Itu menandakan Anda nggak ngerti persoalan. Bang Henry silakan. Apa Bang Henry? Silakan. Tadi tidak begitu jelas. Kenapa? Dulu Farhad itu mengatakan salah satu pertimbangan karena suaminya Ola itu sudah divonis mati dan tinggal menunggu eksekusi. Tapi setelah saya katakan bahwa Anda tidak ngerti, Anda tidak tahu. Suaminya Ola tidak pernah divonis mati. Tapi saya pernah berkata begitu Pak Henry. Ola itu tertembak mati. Saya tahu persis peluru itu kena bagian mana. Baru dia luruskan. Menandakan dia nggak ngerti itu. Bukan salah, saya luruskan dulu. Saya katakan begini. Ola meninggal, suaminya meninggal ditembak. Dilihat sama Ola. Salah satu pertimbangan kedua dia wanita. Bohong kalau dilihat jadi, sama Ola. Ketika dia wanita, kemudian dia sudah menjalani hukuman selama lebih dari 10 tahun. Kemudian dari lapasnya mengatakan dia sudah berkelakuan baik. Mobil. Oke, baik. Itu yang menjadi alasan. Parkir di depan hotel. Oke, kita tidak bicara kasus per kasus. Kita bicara bicara tataran eksekusi mati. Itu ada di Jalan Antasari. Dia nggak ngerti. Bang Henry, waktu itu Anda masih umur berapa? Anda menyaksikan eksekusi meninggal langsung ditembak suami. Menurutnya Anda sebagai anggota DPR harus berbicara dengan yang lebih sopan, terhormat. Karena menyangkut nyawa. Walaupun Anda punya pengalaman menyaksikan langsung, grebek langsung menembak suaminya Ola pada saat itu. Bukan satu prestasi dan kebanggaan buat Pak Henry. Belum tentu juga dia bersalah karena belum pernah diadili. Anda nggak usah menilai itu prestasi itu kebanggaan. Anda nggak usah menilai itu. Nah, ini malah saya berdebat dengan yang nggak mutu seperti ini. Baik Bang Henry, Bang Farhad, kita tidak bicara kasus per kasus. Kita bicara bagaimana eksekusi mati ini di pemerintahan Pak Jokowi ini ada yang kedua, tahap kedua. Setelah kemarin sebelumnya sudah ada, kemudian ini akan segera dilakukan. Pak Jokowi akan tetap melangsungkan menjalankan eksekusi mati terhadap para terpidana mati tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, waktu di pemerintahan Pak SBY, Bang Farhad, Bali 9 itu berhasil tidak jadi hukuman mati. Nah, bagaimana Anda melihat ini di pemerintahan Pak Jokowi? Ya, proses pemeriksaan gerasi itu kan bukan kayak slogannya bekerja, mati. Tidak seperti itu. Harus ada pertimbangan kemanusiaannya. Nah, salah satu penilaian daripada lapas dan lain sebagainya. Tapi ini kan bergerakan. Ketika dulu waktu topeng monyet di DKI tidak boleh lagi ada kan Pak Jokowi mengatakan ini kita harus lebih manusia menghargai. Itu kan berarti momentum. Tapi ketika Australia mengatakan loh monyet aja dimanusiawin di Indonesia, masa kita warga yang sudah di lembaga permasyarakatan dibina kok masa tidak bisa diberi pengampunan? Kenapa bisa seperti itu? Bang Henry, bagaimana dilihat dari sisi kemanusiaannya Bang Henry terhadap para terpidana mati yang memang dikatakan benar-benar sudah bertobat, berubah, itu bagaimana? Apakah itu tidak bisa dilihat sebagai bentuk pengampunan? Terpidana mati yang mana? Tunjukkan dengan saya, terpidana mati yang mana? Semua mereka terpidana mati yang menunggu eksekusi, mereka itu mengendalikan bisnis narkotik dari dalam, termasuk Ola misalnya. Oke, saya beri contoh ini Pak Henry. Jadi tidak ada di antara mereka itu menunjukkan tingkat baik. Dan saya tahu buktinya Ola sudah divonis. Ketika Menteri Hukum dan HAM, Amir Samsudin, saya mendapat informasi bahwa terjadi peredaran pengendalian bisnis narkotik dari LP Wanita Tangerang. Saya telepon Menteri Hukum dan HAM, saya minta izin untuk masuk tengah malam. Kemudian diizinkan saya bersama dengan Benny Mamoto dari BNN. Kami masuk. Dari situlah awalnya Ola itu bisa lanjutkan pengembangan penyidikannya. Saya tahu persis dari awal kok itu. Bahwa itu yang mengendalikan bisnis narkotik. Semua terpidana mati. Saya melihat dari pernyataan Pak Henry, ya berarti kan sudah jelas. Persoalan narkoba ini ya bukan
hanya pada bandar-bandar yang sudah dihukum mati yang melakukan perbuatan 2 kali, yaitu pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatannya. Apabila Jangan misalnya nyalain mereka sudah di dalam pengawasan. penjara mereka masih melakukan perdagangan, mungkin alat komunikasi dan lainnya, mungkin perlu dibuat lembaga khusus tanpa ada komunikasi. Oke, itu kan lain. Anda berbicara di sisi yang lain, Bang Farhan. Tapi di sisi yang lainnya lagi itu mengatakan bahwa para bandar-bandar yang sudah terpidana mati sekalipun tidak ada tobatnya, masih melakukan bisnis di dalam penjara. Itu yang disampaikan Bang Henry. Oh, ini kan baru beberapa orang. Kayak misalnya salah satu ini Silverster yang katanya 7 kg dan akan dieksekusi. Oke. Nah, bahkan saya minta kepada Bapak Presiden, kepada Jaksa Agung untuk menunda eksekusi pada hari Sabtu. Karena kita sudah mengirim surat hari ini kepada Presiden bahwa gerasi nomor 11 tahun 2015 tersebut kita anggap cacat hukum. Karena oleh Pengadilan Negeri Tangerang, pengajuan yang diajukan oleh pengacara Marusaha itu sudah dicabut oleh Silverster. Artinya harus diteliti kembali, jangan sampai terjadi persoalan mungkin komplain ke Mahkamah Konstitusi maupun ke Peradilan HAM Internasional. Maksudnya diteliti lagi case by case para terpidana artinya mati ini yang kan akan hanya dieksekusi. proses ya. Kalau misalnya syarat prosedur formilnya tidak terpenuhi, kita beracara aja kalau nggak ada surat kuasa disuruh keluar. Tapi kalau misalnya gerasi yang sudah terlanjur dikirim dengan kuasa yang sudah dicabut, dengan bukti pada tahun 2013 keluar pada saat ini, harusnya Presiden tidak boleh melakukan eksekusi terhadap Silverster pada hari Sabtu depan. Kembali ke Bang Henry. Bang Henry, mengapa Anda merasa sangat penting betul dan begitu urgent para bandar-bandar narkoba yang sudah divonis terpidana mati ini tidak mendapatkan pengampunan dari Presiden? Karena membiarkan mereka 1 hari, memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus mengendalikan bisnis narkotik dari dalam. Setiap hari bertambah jumlah korban, setiap hari semakin marak peredaran gelap yang mereka lakukan dari dalam. Dan sudah sedemikian rupa parahnya anak-anak bangsa ini akibat dari perbuatan mereka. Ya, jadi kalau kita melihat dari segi kemanusiaan, kita juga harus melihat dari segi kemanusiaan terhadap para korban. Korban ini kalau ada 5 juta orang, pernah nggak kalian membayangkan ada orang yang tinggal tulang dibungkus kulit, ada orang yang anak baik-baik, anak manis menjadi pelaku kejahatan karena narkoba. Ya, jadi saya melihat perbuatan mereka ini teramat sangat biadab dan dibenarkan oleh hukum, baik hukum positif kita, hukum agama, hukum internasional. Ya, jangan sok cari muka dengan negara lain. Tunjukkan kehormatan bahwa kita sebagai bangsa itu mempunyai kehormatan, mempunyai martabat. Ya, jangan hanya ingin populer dengan berbagai macam cara mengabur, jadi nggak jelas lagi merah putih kita. Jadi sebagai ciri dari bangsa Indonesia itu dia harus konsisten dan dia harus berani menegakkan martabat bangsa ya. Itu alasan Bagaimana saya. Bang Henry melihat jika hubungan internasional secara hubungan antar 2 negara Indonesia dan Australia, Indonesia dan Brazil, maupun Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Belanda, kalau memburuk atau akhirnya tidak saling menerima lagi kepercayaan seperti yang terjadi di Brazil yang sudah saya tanyakan ke Prof. Hikmahanto, bagaimana Anda melihat ini antara Indonesia dan Australia nantinya? Apakah karena itu lantas kita harus mengorbankan martabat bangsa kita ini? Lantas kita harus mengorbankan kedaulatan hukum kita? Itu pertanyaan saya. Tentunya tidak kan. Go to hell siapa yang mau bermusuhan dengan kita daripada mau menginjak martabat bangsa kita. Dan dunia ini luas. Kita bersahabat dengan negara-negara lain. Negara-negara lain pun bisa menilai. Dan negara-negara lain pun akan membela bangsa kita. Jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Apalagi dengan sikap takut. Ya. Wah, kalau saya nggak ikutin kemauan dari Perdana Menteri Australia, nanti akibatnya seperti ini. Tadi sudah disampaikan oleh ahli hukum internasional. Maksimal mereka bisa menarik duta besar. Kemudian kita pun menarik duta besar kita. Maksimal mereka bisa melakukan embargo. Dan itu tidak menjadi masalah menurut Anda ya? Tidak masalah. Baik. Sekarang mereka sudah melakukan travel warning. Oke. Mereka berbangga sekali dengan $5 miliar per tahun. Apa arti $5 miliar dibandingkan 1 triliun satu hari dana masyarakat diambil oleh sindikat? Dibanding 50 orang anak bangsa yang meninggal. Oke, baik. Bukan matematis, tapi ini kenyataan demi kehormatan dan kelangsungan bangsa.
Jadi upaya untuk penyelamatan membela warga negara yang terancam hukuman mati itu bukan hanya Australia ataupun Brasil maupun Belanda. Itu adalah upaya dunia karena negara demokrasi itu masalah hak asasi manusia. Jadi menurut saya Indonesia sudah melakukan, bahkan di Arab Saudi bahkan kita mengeluarkan biaya negara miliaran dan sampai mengumpulkan puluhan miliar untuk menyelamatkan satu nyawa gitu. Jadi harusnya Bapak Jokowi maupun bangsa ini belajar pada Indonesia sendiri dalam memberi keringanan atau mengampuni orang-orang yang sudah bertobat dan dihukum lebih dari 10 tahun tidak perlu menjalani hukuman pidana kembali. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis. Saya ucapkan terima kasih ke Bang Henry atas waktunya sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Prof. Hikmahanto. Terima kasih Bang Farhad atas waktunya sudah berbincang bersama kami.